Untuk perhitungan pendapatan nasional, menyambung yang kemarin, jadi kebijakan ekonomi atau politik ekonomi itu ditujukan untuk dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi dalam level makro ya, secara nasional, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemarin sudah kita singgung, kalau masalah makro jangka pendek itu adalah masalah stabilisasi, sedangkan masalah makro jangka panjang itu adalah pertumbuhan ekonomi. Biasanya jangka pendek inilah yang menjadi pembahasan ekonomi makro, kemudian dipisahkan untuk jangka panjang ini adalah pembahasan ekonomi pembangunan. Walaupun sebenarnya keduanya tetap dalam kerangka ekonomi makro. Nah, agar kebijakan ekonomi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan pendekatan perhitungan ekonomi yang tepat dan akurat. Nah, perhitungan ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut adalah perhitungan pendapatan nasional. Jadi, perhitungan pendapatan nasional ini akhirnya nanti akan dipakai terus oleh para ekonom, terutama ekonom makro, untuk melihat kondisi negara, termasuk nanti untuk menilai apakah negara ini sehat atau sakit, negara ini dalam keadaan tumbuh atau sedang resesi. Ini semua alat-alat hitungnya menggunakan teori pendapatan nasional. Termasuk perdebatan kemarin, apakah Indonesia ini sudah masuk resesi atau tidak. Ada yang mengatakan seharusnya sudah resesi, tapi pemerintah tidak mau mengakui. Itu kenapa? Nah, inilah pangkal perhitungan-perhitungannya ada dalam pembahasan ini. Baik, pendapatan nasional adalah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju tingkat pembangunan dan kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Karena ini adalah ukuran ekonomi, maka untuk melihat Indonesia itu sebenarnya sudah melakukan proses pembangunan atau belum, sebenarnya rakyat Indonesia itu sebenarnya sudah makmur sejahtera atau belum, ini orang ekonomi harus menentukan ukuran-ukurannya. Dan sebenarnya logikanya sederhana saja, sebagaimana kita melihat sebuah keluarga. Jadi kalau melihat negara ini, untuk memudahkan pemahaman bisa diasumsikan untuk melihat melihat keluarga. Sebenarnya sama saja, cuma keluarga itu adalah negara yang kecil. Jadi untuk menilai keluarga, misalnya keluarganya Ustadz Supriyadi itu sudah sejahtera apa belum, tentu saja harus ada indikatornya. Yang paling mudah ya ditanya pendapatannya berapa. Nanti bisa dijawab pendapatan per bulannya berapa, itu bisa dilihat tingkat kesejahteraannya. Nanti dari tingkat pendapatan itu harus dibagi dengan jumlah keluarganya. Misalnya Ustadz Supriyadi mengatakan bahwa pendapatan keluarga saya 5 juta per bulan, nanti akan dibagi jumlah keluarganya. Kalau jumlah keluarganya ada 5, berarti masing-masing ada 1 juta per bulan. Itu disebut pendapatan per kapita, 1 juta per bulan. Karena per kapita itu maksudnya per kepala, per gundul. Nah, nanti dibandingkan dengan bulan berikutnya. Kalau tetap sekarang 5 juta, kemudian bulan berikutnya 5 juta, ini namanya tidak ada pertumbuhan ekonomi. Jadi ya mandek. Apalagi kalau sekarang 5 juta, bulan depan tinggal 2 juta, ini berarti minus. Nah, yang disebut pertumbuhan yang minus itu seperti itu. Jadi mudahnya kan pendapatan sekarang dikurangi pendapatan sebelumnya, dibagi pendapatan sebelumnya dikalikan 100%. Itu akan ketemu apakah positif atau negatif. Jadi untuk melihat apakah ada progres ekonomi, progres pembangunan atau tidak dari waktu ke waktu. Nah, dengan metode perhitungan pendapatan nasional kita juga dapat mengetahui arah, tujuan, dan struktur ekonomi suatu negara. Jadi sebenarnya negara itu mau diarahkan kemana, tujuan pembangunannya apa,
struktur ekonomi itu yang dimaksud nanti apakah mau dirubah dari negara yang bersifat agraris, apakah mau diarahkan menuju kepada negara yang bersifat industri, dan mungkin dinaikkan lagi menjadi negara industri maju, itu nanti semuanya bisa dilihat dari hitungan pendapatan nasionalnya itu. Nah, kalau tadi saya mengatakan keluarganya Ustadz Supriyadi itu pendapatannya berapa, itu biasanya kalau keluarga memang mudahnya dihitung per bulan. Tapi kalau pendapatan nasional itu biasanya dihitung dalam periode tertentu, yaitu 1 tahun. Untuk negara biasanya 1 tahun untuk mengukur pendapatan nasionalnya. Nah, angka ini menunjukkan jumlah rata-rata pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga di suatu negara dari penyerahan faktor produksi. Nah, ini salah satu pendekatan saja. Nanti kita bisa lihat menghitung pendapatan nasional itu bisa dengan 3 pendekatannya. Itu nanti kita tunjukkan. Nah, apa manfaat perhitungan pendapatan nasional? Tadi sudah saya singgung, ini rinciannya. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Ini memang indikator yang paling mudah. Jadi kalau membandingkan gaji itu kan langsung terlihat. Misalnya Ustadz Supriyadi gajinya 5 juta, kalau saya gajinya 50 juta, orang mengatakan Pak Condro lebih makmur. Biasanya kan begitu. Walaupun itu ukurannya adalah kuantitas ya. Karena ekonomi memang tidak bisa mengukur kualitas. Karena bisa saja orang yang pendapatannya sedikit tapi lebih bahagia daripada orang yang pendapatannya banyak, sampai ratusan juta tapi dia stres, malah depresi, malah menjadi gila. Itu bisa aja. Kenapa? Ya mungkin karena duitnya terlalu banyak. Terlalu banyak tapi pelit itu loh. Kayak Master Crab kan, Master Crab itu duitnya banyak, tapi diminta 1 sen aja nggak mau gitu. Akhirnya tiap hari ngitung duit terus kayak orang stres dan lama-lama gila. Kelihatan suka nonton SpongeBob. Nomor 2, untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Jadi kita bisa melihat misalnya Indonesia atau mungkin katakanlah Pak Jokowi atau Menteri Ekonominya itu sebenarnya kinerjanya bagaimana. Kinerjanya baik apa buruk itu bisa dilihat dari pendapatannya. Kalau pertumbuhan ekonominya negatif ya pakar ekonomi bisa mengatakan wah itu kinerjanya buruk, itu kinerjanya jelek, misalnya begitu. Nomor 3, untuk mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Jadi bisa dilihat nanti grafiknya apakah naik terus, apa naik turun, atau turun terus. Itu bisa dengan melihat perhitungan pendapatan nasional. Kemudian yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Jadi bisa dilihat misalnya kemarin dari pengumuman BPS itu bisa terlihat walaupun pertumbuhan ekonomi itu negatif, secara nasional untuk semua sektor itu rata-rata negatif, yaitu minus 5,32, tapi ternyata kalau dilihat per sektor itu kelihatan ada 2 sektor yang tetap tumbuh, yaitu sektor pertanian dan sektor telekomunikasi. Karena semua pelajaran pakai daring, ngaji juga pakai daring, sekolah pakai daring, jadi telekomunikasi tetap naik. Yang lain negatif, tapi telekomunikasi naik, dan untuk pertanian terus naik. Kenapa? Ya, semua orang masih butuh makan. Nomor 5, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Jadi ini juga bisa diukur dari pendapatan nasionalnya. Jadi asumsinya kalau pendapatannya tinggi ya kualitas hidupnya itu akan semakin tinggi. Biasanya bisa dilihat bagaimana perilaku kehidupannya. Bagi negara maju itu seperti mobil atau seperti barang-barang televisi, kulkas, kemudian mesin cuci dan sebagainya itu sudah tidak dianggap sebagai kebutuhan sekunder lagi. Mungkin mereka sudah menganggap itu hal yang biasa, itu mungkin sudah dianggap kebutuhan primer, tapi mungkin bagi negara-negara miskin itu dianggap barang mewah. Itu masih dianggap barang mewah karena apa?
Ya, karena pendapatan nasionalnya atau pendapatan rata-ratanya nanti masih rendah. Jadi untuk membeli televisi saja sudah suatu hal yang sangat mewah. Seperti saya waktu kecil kan, waktu kecil itu yang disebut tetangga saya yang kaya itu yang punya televisi gitu. Karena kalau mau nonton tuh harus minta izin, harus ngantri, nonggo gitu, harus ke tetangga, kayak nobar gitu ya. Di rumahnya tetangga saya yang paling kaya gitu. Rumah saya termasuk yang tidak punya televisi gitu. Kenapa? Ya itu dianggap keluarga yang miskin. Sehingga TV aja dianggap barang mewah. Kemudian yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Jadi kita bisa membandingkan Indonesia itu lebih makmur mana dengan Singapura, lebih makmur mana dengan Malaysia misalnya. Itu bisa dilihat dari pendapatan nasionalnya. Misalnya kita mengatakan, ini sebelum pandemi ya, angka-angkanya, kita mengatakan bahwa pendapatan nasional per kapita Indonesia adalah 3.500. 3.500 US dollar per kapita per tahun. Itu dibanding dengan Malaysia makmur mana? Ternyata Malaysia itu 12.000 US dollar per kapita per tahun. Ternyata kalau dibanding dengan Singapura, misalnya Singapura 33.000 US dollar per kapita per tahun. Ternyata masih kalah sama Brunei. Brunei mungkin bisa mencapai 40.000 US dollar per kapita per tahun. Misalnya seperti itu. Itu bisa melihat perbandingan antar negara. Termasuk sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Ini juga sama seperti tadi, tapi dibandingkan antar negara. Kemudian yang kedelapan sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi kenapa kita bisa mengatakan pertumbuhan Indonesia yang kemarin diumumkan pada kuartal kedua itu negatif 5,32 itu adalah hitungan kuartalan. Berarti ini dibandingkan dengan 4 bulan sebelumnya. Itu kuartal ke kuartal. Bisa saja perbandingan itu dari tahun ke tahun, year on year. Jadi tergantung kebutuhan, mau membandingkan kuartalan atau tahunan. Nah, kenapa kuartalan diperlukan? Karena memang teori resesi itu syaratnya apa? Menurut orang ekonomi, yang disebut negara mengalami resesi itu kalau dalam 2 kuartal berturut-turut pertumbuhannya negatif. Makanya pemerintah tidak mau mengatakan Indonesia masuk resesi. Kenapa? Negatifnya baru kuartal kedua. Sedangkan kuartal 1 itu masih positif. Sekitar positif 2, baru masuk kuartal 2 itu negatif 5,32. Nanti tinggal menunggu kuartal ketiga. Kalau kuartal ketiga itu juga negatif, baru akan diumumkan Indonesia mengalami resesi. Nah, kemarin yang baru saja mengumumkan resesi itu Malaysia. Karena Malaysia sudah mengumumkan secara resmi pertumbuhannya sekitar minus 17. Itu pengumuman dari Malaysia. Nah, yang ke-9 itu sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara juga. Baik itu kira-kira manfaat yang diperlukan oleh para ekonom di dalam keperluannya untuk menghitung pendapatan nasional. Sekarang kita lihat konsep pendapatan nasional itu bisa dengan perhitungan yang paling besar, kemudian semakin mengecil, mengerucut sampai tingkat uang yang benar-benar bisa dibelanjakan oleh per individu. Jadi istilahnya ada hitungan mulai hitungan yang kotor sampai hitungan yang bersih. Istilahnya hitungan bruto sampai ke net itu, net bersih gitu. Itu tidak hanya dalam rumah tangga, tetapi di tingkat nasional juga berlaku pendekatan seperti itu. Ya sebagaimana kalau kita itu ditulis misalnya gajinya per bulan 5 juta. Gaji 5 bulan per juta, 5 juta itu masih bruto, itu masih kotor gitu. Belum net, karena nanti masih digunakan untuk macam-macam, masih dikurangi untuk pajak misalnya. Harus untuk membayar pajak, dikurangi
untuk tabungan, dikurangi untuk ini itu, dan yang benar-benar siap dibelanjakan itu sebenarnya tinggal berapa rupiah. Nah, dalam konsep perhitungan pendapatan nasional itu juga begitu. Ditunjukkan bagaimana menghitung mulai dari perhitungan yang paling kasar atau kotor sampai kepada yang bersih gitu atau net. Memang istilah gross atau bruto itu terjemahannya beda ya antara Malaysia dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu kotor. Saya pas kuliah di Malaysia kalau ngomong kotor itu diketawain. Kotor itu apa? Pendapatan nasional kotor. Yang kotor apa ya, dibersihkan. Mereka mengatakan kalau mereka menerjemahkan dengan kasar, bukan kotor ya. Jadi bukan pendapatan nasional kotor tapi kasar gitu. Ya, saya juga nanya yang kasar apanya. Kasar itu kan lawannya lembut. Yang benar kan kotor, kotor lawannya bersih gitu. Itu debat orang Melayu sama orang Indonesia ya begitu. Tapi kalau sudah biasa memang kita ngomong kotor, mereka ya nggak nangkep. Sama seperti mereka mengatakan kasar, kita bingung yang kasar itu apa gitu. Baik, yang pertama yang paling gede itu adalah produk domestik bruto. Bruto itu kotor ya. Kalau bahasa Inggrisnya gross. Bruto itu bukan asli bahasa Indonesia ya. Nggak tahu itu bahasa Belanda atau bahasa mana bruto. Gross domestic product ya. Gross domestic product. Jadi diterjemahkan dengan produk domestik bruto, gross domestic product itu merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah tertentu suatu negara selama 1 tahun. Nah, rumusnya adalah GDP atau Gross Domestic Product sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri. Ditambah dengan pendapatan orang-orang asing yang ada di dalam negeri. Berarti kalau yang dihitung itu adalah GDP, itu semua produksi orang-orang yang ada di dalam negara Indonesia. Dan tidak dibedakan apakah dia itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pokoknya semua orang yang melakukan aktivitas produksi dan jasa, baik barang maupun jasa, di Indonesia, di total, maka itu ketemu Gross Domestic Product. Dalam perhitungan GDP, barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing itu juga masuk dihitung. Asalkan itu dilakukan di wilayah negara Indonesia. Nah, barang yang dihasilkan itu termasuk barang modal yang belum diperhitungkan. Maka itu bersifat bruto atau kotor ya. Jadi belum dihitung netnya, masih barang-barang modal itu masih dijumlah semuanya. Nah, yang kedua itu sebenarnya masih mirip, yaitu produk nasional bruto, gross national product. Ini sebenarnya mirip GDP, tinggal nanti keperluannya untuk apa. Kalau GNP atau produk nasional bruto itu adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk warga negara yang di luar negeri. Jika ada orang Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia misalnya, barang yang dihasilkan itu harus dihitung masuk ke GNP. Jadi pendekatan GNP itu adalah berdasarkan warga negaranya. Jadi kalau ingin tahu berapa pendapatan seluruh warga negara Indonesia, itu harus dihitung mereka yang berproduksi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau ada yang bisnis-bisnis di luar negeri, baik di Jepang atau di Eropa, itu harus dihitung semua. Jadi memang untuk perhitungan GNP lebih sulit daripada GDP. Makanya biasanya yang dipakai itu adalah GDP, karena tentu saja data-datanya langsung tersedia di BPS Indonesia. Tapi kalau pakai GNP, yaitu memerlukan laporan-laporan data-data dari warga negara yang ada di luar negeri, terus nanti harus dikurangi juga dari produk-produk yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di Indonesia. Untuk perhitungan GNP ini memang lebih merepotkan. Nah, rumusnya
JNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI yang berada di luar negeri. Ini yang disebut dengan JNP. Baik, kemudian yang lebih bersih lagi itu disebut produk nasional neto. Berarti ini net itu maksudnya sudah dibersihkan ini. NNP. Jadi NNP itu adalah net national product. Itu kalau bahasa Inggrisnya ya. Produk nasional neto. Berarti cara menghitungnya bagaimana? Kalau pakai nasional itu berarti harus pakai JNP. Kalau domestik ya pakai GDP gitu. Jadi kalau net national product itu sama dengan JNP dikurangi depresiasi dari penyusunan barang modal. Kalau tadi barang modalnya itu belum dihitung depresiasinya. Misalnya saja kalau di awal tahun untuk produksi itu suatu perusahaan belanja modal, misalnya dia membeli mobil untuk operasional bagi perusahaannya, misalnya beli mobilnya itu adalah 200 juta misalnya, 200 juta, maka kalau dalam perhitungan GDP, 200 juta itu masih dimasukkan. Nilainya tetap 200 juta, sampai akhir tahun juga dihitung masih 200 juta. Ini berarti masih kotor. Padahal sebenarnya mobil itu dalam 1 tahun tentu saja nilainya sudah mengalami penyusutan. Misalnya kalau beli baru itu 200 juta, mungkin akhir tahun sudah 150 juta. Nah, yang 50 juta itu maksudnya adalah nilai depresiasi, nilai penyusutan barang. Nah, oleh karena itu, kalau menghitungnya itu pakai NNP, itu maka semua penyusutan barang modal itu harus diikutkan, sehingga ketemunya lebih bersih atau ketemu net ya. Jadi penyusutan adalah penggantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai di dalam proses produksi. Biasanya bersifat taksiran, karena ini hanya pendekatan saja, yang memang bisa menyebabkan terjadinya kekeliruan, walaupun memang relatif kecil. Jadi namanya ngitung depresiasi itu kan tetap hanya taksiran atau asumsi. Kayak tadi, benarkah mobil dalam setahun itu nilai penyusutannya 50 juta? Bisa juga itu penyusutannya cuma 10 juta. Atau misalnya cuma 20 juta dan sebagainya. Ini tentu saja harus dengan asumsi. Kemudian yang lebih bersih lagi itu lebih menciut lagi itu adalah pendapatan nasional neto atau net national income. Jadi ini lebih menciut lagi. Kalau tadi perhitungannya dari produk, sekarang dari income atau pendapatan. Jadi pendapatan nasional neto, net national income itu adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jadi kalau sebelumnya sudah kita singgung, yang namanya pasar, kemarin sudah ditunjukkan ada pasar, kalau lengkap kan ada pasar barang, ada pasar uang, ada pasar tenaga kerja. Tapi kalau mau diringkas itu sebenarnya 2 saja. Yang di atas itu pasar barang, yang di bawah itu adalah pasar faktor produksi. Nah, diagramnya kalau pasar produksi kayak tadi, nanti kita akan lihat ya lebih jelasnya. Kalau produksi itu biasanya melihatnya ke atas, yaitu di pasar barang. Tetapi kalau income itu melihatnya ke bawah, yaitu di pasar faktor produksi. Nanti insya Allah kita tunjukkan gambarnya. Nah, rumusnya untuk menghitung NNI itu adalah NNP yang tadi, Net National Product, itu harus dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi pajak itu kan ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung itu pajak yang langsung diambil dari individunya, per individu. Misalnya saya punya pendapatan 5 juta,
langsung dikurangi pajak 5% atau biasanya umumnya 10% misalnya. Jadi 10% yang langsung diambil dari pendapatan saya itu namanya pajak langsung. Nah, sedangkan kalau pajak tidak langsung itu biasanya memang pajak-pajak yang biasanya diambil dari proses-proses produksi. Misalnya apa? Pajak penjualan misalnya. Eh, pajak apa? Eh, ya nanti ada pajak bumi dan bangunan dan seterusnya itu namanya pajak-pajak tidak langsung. Jadi pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah atau apa eh, pajak penjualan tadi dan lain-lain. Nah, kalau NNP tadi sudah dikurangi dengan pajak tidak langsung, maka itu adalah pendapatan yang diterima oleh apa? Oleh rumah tangga nanti oleh rumah tangga sudah dihitung pajaknya. Kemudian yang lebih menyempit lagi itu adalah pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wiraswasta yang didapatkan secara berantai. Ini perhitungannya personal income itu NNI tadi, terus dikurangi dengan pajak perusahaan, dikurangi dengan iuran, dikurangi dengan laba yang ditahan plus transfer payment. Nah, transfer payment itu adalah penerimaan yang bukan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Biasanya transfer payment itu memang dari pemerintah. Jadi yang disebut personal income tadi, NNI dikurangi pajak perusahaan, kemudian dikurangi lagi dengan iuran-iuran, dikurangi dengan laba yang ditahan. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan, kalau produksinya itu dijual, misalnya dia perusahaan mobil misalnya, satu unit mobil itu dijual, harganya adalah 200 juta, ini kan harus dikurangi. Masih dikurangi dengan pajak perusahaan. Nanti dikurangi lagi dengan iuran-iuran. Dikurangi lagi dengan laba yang ditahan. Jadi laba yang tidak dibagikan. Tapi masih ditambah dengan transfer of payment itu nanti ketemu lebih mengecil lagi yang disebut personal income. Nah, yang paling kecil itu yang disebut dengan disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan. Jadi pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan atau siap untuk dibelanjakan guna membeli barang dan jasa dan selebihnya akan menjadi tabungan tapi tetap tersalur menjadi investasi. Nah, ini baru dikurangi dengan pajak langsung tadi, yaitu pajak pendapatan. Ya. Jadi pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, jadi langsung dipotong dari penghasilannya. Itu paling apa yang paling benar-benar paling realistis yang dipegang oleh setiap person dari penduduk Indonesia. Itu namanya disposable income. Nah, kalau semua tadi dibuat ringkasannya secara mudah kita bisa melihat yang paling atas, paling besar, masih kotor itu GDP atau GNP. Nah, yang lebih net, lebih bersih itu GNP dikurangi depresiasi barang modal tadi. Kemudian yang lebih net lagi, kalau NNP dikurangi pajak tidak langsung, ketemu NNI. Kalau NNI dikurangi tadi pajak perusahaan, iuran, laba ditahan, dan transfer of payment, ketemunya adalah PI.
atau personal income. Kalau PI atau personal income dikurangi pajak langsung baru ketemu DI atau disposable income. Jadi yang saya merah-merah ini ya, mulai dari yang paling besar dan yang paling bersih itu adalah DI atau disposable income. Nah, itu konsep bagaimana orang ekonomi itu menghitung pendapatan nasional. Nah, sekarang bagaimana perhitungannya? Untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional, caranya bisa menggunakan metode perhitungan pendapatan nasional. Metode ini juga berguna menjadi alat penilai kinerja sumber daya manusia dan produktivitas negaranya. Kita dapat mengetahui apakah suatu negara benar-benar berkembang, benar-benar tumbuh, dan perkembangannya itu seberapa besar, itu harus dengan menghitung pendapatan nasional. Nah, metode perhitungannya ada 3 pendekatan ya. Jadi pendekatan produksi, kemudian pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Jadi kalau dibuat skemanya itu produksi itu maknanya apa? Barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu kalau dijual kan mendapatkan uang. Berarti semua uang-uang yang dihasilkan dari produksi barang atau jasa itu kalau dihitung itu bisa dianggap pendapatan nasional. Dan asumsinya menghitung produksi, pendekatan produksi itu sama dengan menghitung pendapatan atau penghasilan. Jadi terserah kita nanti mau menggunakan pendekatan yang mana. Kalau produksi itu tadi sudah kita sampaikan panahnya ke atas, yaitu yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan. Dia menghasilkan barang dan jasa, semua uang yang dihasilkan itu disebut produksi, menghitung dari produksi. Tapi uang yang didapatkan oleh perusahaan itu nanti kan digunakan untuk membayar rumah tangga, sektor rumah tangga dari pasar faktor produksi. Karena perusahaan itu bisa berproduksi itu kan karena membutuhkan faktor produksi. Misalnya dia membutuhkan tenaga kerja. Maka kan perusahaan harus membayar tenaga kerjanya. Kemudian kalau teori konvensional ada perusahaan itu membutuhkan modal, itu harus membayar bunganya. Atau perusahaan ini menyewa tempat, dia harus membayar sewa tempatnya. Nah, ini yang disebut pendekatan yang kedua. Jadi kalau pendekatan kedua itu ke bawah, yaitu dihitung dari apa? Jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada faktor produksi. Apakah itu dari sewa, ataukah itu dari upah, atau itu dari bunga. Nah, asumsinya uang yang ada di bawah dengan yang di atas itu harus sama, gitu loh. Harus sama. Kalau tidak sama ya salah ngitung berarti. Oleh karena itu kalau BPS mau menghitung apakah itu pendekatannya yang produksi atau yang di atas ataukah yang di bawah, itu monggo saja silahkan mana yang lebih mudah dan mana data yang lebih bisa dicari, didapatkan. Kalau ini sulit datanya dengan produksi atau dengan penghasilan atau pendapatan itu sulit, bisa dengan yang ketiga, yaitu dengan belanjanya atau pengeluarannya. Jadi misalnya saja kalau kita bingung itu kita bisa menggunakan analogi yang sederhana, itu misalnya dalam skop perusahaan kecil. Misalnya saya itu bisnisnya itu adalah produksi buku, misalnya saya jualan buku, saya produksi buku, maka kalau saya ingin tahu pendapatan saya, itu bisa dihitung dari 3 pendekatan ini. Kalau produksi berarti buku-buku saya yang terjual. Misalnya saja saya didatangi oleh BPS, ingin tahu pendapatan saya, tapi saya tidak mau menyebut angka, saya nggak tahu ya pendapatan saya sebulan itu berapa. Nanti bisa didekati dengan apa? Dalam sebulan buku yang terjual itu berapa?
Oh, misalnya ada 10 buku. Satu buku berapa? 100.000. Berarti 100 kali 10, maka itu bisa dikatakan pendapatannya 1 juta. Nah, itu perhitungan yang di atas pendekatan produksi. Tapi kalau tidak ada catatan yang terjual, bisa dengan pendapatan, yaitu apa? Bapak itu punya karyawan berapa, gaji berapa, terus ada utang apa enggak, dan sebagainya, itu berarti pendekatan kedua. Atau kalau tidak bisa ya pendekatan ketiga, Bapak itu sebulan belanjanya berapa, untuk beli apa saja. Nah, saya sampaikan untuk beli beras sekian, untuk beli sabun sekian, untuk beli minyak sekian, untuk transportasi sekian, untuk apa? Untuk membeli pakaian sekian. Itu namanya pendekatan pengeluaran. Dan pengeluaran itu nanti sama dengan produksi. Kenapa? Orang itu membeli barang itu tentu saja dari produksi pabrik. Orang membeli pakaian itu dari produksi pabrik. Orang membeli beras itu dari produksi pertanian. Orang transportasi itu dari jasa dari sektor produksi juga gitu. Nah, asumsinya apa? Dengan 3 pendekatan ini tetap hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama karena ini logikanya diputer-puter itu sama. Produksi itu sama dengan pendapatan, sama dengan pengeluaran, pengeluaran sama dengan produksi, produksi sama dengan pendapatan, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya tinggal nanti kebutuhannya lebih mudah yang mana, terutama di dalam mencari data-data. Nah, sekarang kita lihat rinciannya, tadi filosofinya ya, pendekatannya. Yang pertama, kalau pendekatan produksi, itu yang dihitung apa? Kegiatan produksi, itu yang dihitung adalah kegiatan di dalam menciptakan added value atau nilai tambah. Jadi pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi ini, caranya adalah dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama periode tertentu dalam 1 tahun. Nah, nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan biaya antara nilai input, yang terdiri dari bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Jadi nilai akhir dari output, misalnya mobil terjual harga per unit itu 200 juta, nanti harus dikurangi biaya-biayanya, biaya-biaya input. Nanti akan ketemu nilai produksinya. Nah, rumusnya, tadi diagramnya ya. Saya tadi bilang ke atas ke bawah itu kalau pendekatan produksi itu berarti yang atas ini dilihat dari pasar barang. Jadi semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kemudian dijual, nilai yang didapatkan dikurangi dengan inputnya, biaya-biaya inputnya, itu ketemu semuanya kalau dijumlahkan itu ketemu pendapatan nasional tapi dari hasil perhitungan pendekatan produksi. Jadi yang dihitung di sini. Semua uang yang dihasilkan di pasar barang itu kalau dijumlahkan ketemu pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Maka rumusnya mudah saja. Rumus menghitung pendapatan nasional pendekatan produksi itu Y sama dengan P kali Q ditambah P kali Q tambah P kali Q tambah P kali Q gitu. P itu maksudnya apa? Kalau Y itu pendapatan nasional, P itu harga barang ke satu dikalikan dengan jenis barang ke satu. Misalnya pabrik itu menghasilkan 100 mobil ya, maka cara ngitungnya harga satu mobil berapa, misalnya harga satu mobil 200 juta dikalikan mobil pertama. Kemudian ditambah mobil kedua, ditambah mobil ketiga. Jadi kalau pabrik itu dalam setahun menghasilkan 100 mobil yang terjual, itu maka tinggal dikalikan 100 kali 200 juta dikurangi biaya produksi tadi. Itu kalau dijumlahkan semua produk di tingkat nasional langsung ketemu Y ini pendapatan nasional. Jadi cuma menghitung jumlah barang dikalikan dengan harganya. Sudah ketemu pendapatan nasional. Ini sangat mudah. Kemudian yang kedua metode pendekatan pendapatan.
Jadi agak rancu ya. Menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Kalau pakai bahasa Indonesia memang agak ruwet ya. Metode pendekatan-pendekatan atau income product didapatkan dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Faktor produksi itu antara lain tenaga kerja yang berupa gaji atau upah, kemudian pemilik modal yaitu bunga tadi, kemudian pemilik tanah berupa sewa, tapi masih kalau jasa itu adalah keahlian. Sebenarnya ya sama dengan tenaga kerja tadi. Nah, kalau dilihat dari gambarnya tadi, maka pendekatan kedua ini yang dihitung itu adalah di pasar faktor produksi. Di sini kan uangnya itu diperoleh dari sewa, upah, bunga. Nah, asumsinya menurut orang ekonomi, jumlah sewa, upah, bunga kalau dijumlahkan semua itu sama dengan uang yang ada di pasar barang. Nah, kalau yang dihitung yang di bawah ini berarti menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nah, rumusnya sudah ketemu tadi karena ada 4, berarti RWIP. Nah, Y tadi pendapatan nasional, R itu apa? Pendapatan bersih dari sewa, W itu upah, gaji, dan lainnya, I itu pendapatan bunga, P itu pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Tadi jasa-jasa individual tadi. Kemudian yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Ini ternyata yang paling banyak digunakan, yaitu apa? Metode pendekatan belanja dengan cara menjumlahkan seluruh belanja atau pengeluaran di berbagai sektor ekonomi. Nah, itu nanti sektornya ada 4, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan belanjanya masyarakat luar negeri. Nah, pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi ini dibagi beberapa jenis. Tadi, yang pertama itu pengeluaran dari konsumsi rumah tangga, nanti simbolnya C. Kemudian pengeluaran dari belanjanya swasta yang disebut investasi atau I. Kemudian pengeluaran dari belanjanya pemerintah yang disebut G atau government expenditure. Kemudian yang keempat itu belanjanya orang luar negeri yang membeli barang ke Indonesia, tapi harus dikurangi dengan impornya, sehingga ketemu net. Nah, namanya ekspor neto. Nah, oleh karena itu, gambarnya tidak sesederhana tadi. Kalau tadi hanya 2 kaki itu mudah dipahami, kalau sekarang 4 kaki. Jadi yang belanja di pasar barang itu empat pihak. Yang pertama rumah tangga dengan simbol C tadi, kemudian produsen yaitu swasta itu juga butuh belanja untuk kepentingan bahan-bahan baku, kemudian pemerintah itu juga belanja, misalnya pemerintah itu membangun jalan, membangun jembatan, membangun rumah sakit itu juga belanja ke pasar barang, kemudian negara-negara lain kalau membeli barang-barang dari Indonesia itu juga belanjanya orang luar negeri. Jadi nomor 1 ditambah nomor 2, tambah nomor 3, tambah nomor 4 itu ketemu pendapatan nasional. Maka rumusnya sangat mudah, Y sama dengan C plus I plus G, plus ekspor neto, ekspor dikurangi impor. Nah itu sudah ketemu pendapatan nasional, pendekatan pengeluaran. Nah, perhitungan pendapatan nasional yang paling banyak digunakan itu pendekatan ketiga, yaitu metode pendekatan pengeluaran. Mengapa? Karena metode ini dianggap lebih akurat dan data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh. Dari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran inilah selanjutnya akan digunakan untuk melakukan analisis keseimbangan makroekonomi di tingkat nasional. Ini gunanya nanti untuk apa? Untuk melihat negara ini sehat atau sakit ya. Sehingga nanti yang terakhir adalah melihat apa kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Nah, itu yang disebut politik ekonomi. Nah, bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sekian, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.